Halo teman-teman semua, selamat datang di praktikum kali ini. Jadi di praktikum kali ini kita bahas tentang structure programming. Untuk videonya sendiri akan dibuat dalam beberapa part sesuai dengan topik yang kita bahas di GitHub yang sudah dikirimkan. Untuk teman-teman yang sudah punya GitHub, baik. Kalau yang belum punya GitHub mungkin bisa dibuat agar bisa mengakses lebih baik lagi untuk materi-materinya. Oke, yang paling pertama itu tentang materi untuk yang pengantar program sederhana, variabel, dan basic I/O. Nah, di program sederhana ini seperti yang ditunjukkan pada perkuliahan teori, yang program C pertama-tama dikenalkan sebagai Hello World. Jadi Hello World sendiri ini merupakan program yang paling sederhana untuk setiap pemrograman pakai bahasa apapun. Program Hello World ini merupakan program uji coba yang paling sederhana. Nah, mungkin kita dapat memahami kode-kode tersebut ini. Yang pertama ini adalah tentang include stdio.h. Ini merupakan variabel dari bahasa C yang bisa di-include atau bisa dipakai untuk menggunakan fungsi printf, scanf, dan lain-lain. Ini merupakan untuk input dan output dari basic dari bahasa C itu sendiri. Nah, ini adalah std. Ini include stdio.h. Kemudian untuk yang integer main, ini merupakan fungsi utama kita dalam membuat kode di C. Jadi kita akan menuliskan kode-kode kita itu di dalam integer main, dan kemudian akan diakhiri dengan return 0. Jadi ketika kita membuat sebuah program di dalam integer main, kita harus mengakhirinya dengan return 0. Contohnya pada program yang berikut ini, program untuk membuat dari hello world, integer main, print hello world, kemudian di return. Ini adalah program lengkapnya. Kita bisa lihat di sini. Keluaran dari program ini ya adalah hello world itu sendiri. Nah, kemarin juga ada yang bertanya tentang return ini. Jadi dalam menggunakan sebuah function, kita harus menggunakan yang namanya return ataupun pengembalian nilai dari fungsi tersebut. Di fungsi utama atau fungsi main, kita menggunakan return 0. Jadi return 0 ini akan mengembalikan semua hasil akhir dan kemudian menghentikan program. Jadi 0 ini untuk menghentikan program dan mengirimkan hasil akhir ke dalam konsol kita. Itu untuk yang return 0. Kemudian kita juga bisa menambahkan namanya itu comment pada bahasa C kita ini untuk membuat suatu baris ataupun tulisan yang tidak akan diprogram oleh bahasa C itu sendiri. Untuk penulisan komen pada bahasa C itu menggunakan /2 untuk pembuatan komen satu baris, dan juga /asterisk yang ditutup dengan asterisk backslash. Ini untuk membuat program yang sedikit lebih komen yang lebih panjang lagi, bisa beberapa baris. Contohnya berikut ini. Menggunakan JDB online aja si compilernya. Oke. Ini untuk yang bahasa C. Jadi untuk yang di sini juga langsung membuat program Hello World sebagai program defaultnya untuk mengetes bahasa tersebut. Ini kedua kemauan bahasa C. Oke, untuk komen pada bahasa C tadi, kita melakukannya dengan menggunakan tanda double slash seperti ini. Misalnya ini adalah komentar satu baris. Nah, kemudian untuk buat komentar yang lebih dari beberapa baris, kita bisa menggunakan backslash ini, backslash, kemudian dikasih bintang, garis miring bintang, kemudian ini adalah komentar beberapa baris, dan ditutup dengan tanda berikut ini. Ini adalah kebalikannya, kita membuat asterisk kemudian garis miring. Ini untuk yang satu baris, ini untuk yang berbaris-baris. Ini dengan perintah dengan kode
ini kita dapat membuat komentar berbaris-baris. Untuk pada programnya juga kemarin dikasih perintah kepada teman-teman untuk menuliskan nama pada setiap program teman-teman. Jadi untuk setiap praktikum teman-teman bisa memberikan nama dengan menggunakan ini, misalnya nama Andreas, kemudian untuk name-nya ini berikut ini. Nah, kemudian untuk kelasnya juga kelas apa, kelas konsep pemrograman di apa, ini untuk yang kelas A ataupun kelas PSD KU Kebumen, nanti bisa tuliskan di sini untuk di setiap program yang ditugaskan mingguan. Oke, mungkin kita lanjut aja untuk yang variabel dan tipe data C. Untuk variabel tipe data C ini sama seperti pada aljabar biasa. Variabel itu adalah sebuah ekspresi yang berfungsi untuk menyimpan sebuah data. Pada aljabar, variabel dapat digambarkan seperti bawah ini. Nah, ini adalah variabel pada bahasa C. X, Y, dan juga yang lain. Kita bisa menggunakan huruf apapun untuk membuat variabel. Nah, untuk juga tipe data C, di sini ada beberapa jenis tipe data. Untuk yang tipe data angka, ada integer, ada unsigned integer, ada floating point, ada structure. Kemudian jenis untuk integer ini sendiri kemarin ada untuk bilangan bulat. Bilangan bulat ini dapat didefinisikan dengan menggunakan char, short, in, long, dan long. Ya, untuk setiap ini perbedaannya pada banyak data yang bisa ditampung. Semakin ke kanan ini, maka semakin banyak angka yang dapat ditampung dari variabel tersebut ataupun tidak tipe data tersebut. Tetapi untuk menggunakan tipe data yang ke kanan ini akan memakan memori yang lebih banyak. Makanya kita harus lebih bijak dalam menggunakan tipe data yang akan kita gunakan untuk menghemat memori. Kemudian untuk unsigned integer, itu untuk bilangan bulat non negatif. Sama dengan integer juga, tapi diberi imbuhan dengan unsigned. Misalnya kayak unsigned short, unsigned integer, unsigned long gitu. Kemudian untuk yang floating point, untuk bilangan real ataupun bilangan berkoma. Jadi ada jenis float dan juga jenis double yang bisa kita gunakan sesuai kebutuhan kita. Dan kemudian itulah structure. Structure ini sendiri adalah tipe data untuk buatan pengguna. Jadi untuk mendefinisinya juga kita menggunakan customasi dari kita sendiri. Nah, kemudian untuk setiap tipe data memiliki nilai maksimal dan minimal yang disimpan dalam sebuah variabel yang berbeda-beda. Misalnya char itu dari 100-128 sampai 127, sedangkan long itu hingga sampai 2 miliar, tergantung pada implementasinya. Nah, tipe data unsigned juga tidak merepresentasikan negatif, gitu ya. Kita harus bisa lebih bijak dalam menggunakan atau memilih tipe data untuk variabel kita supaya hasilnya tidak error. Kemudian untuk pendefinisian variabel di bahasa C. Nah, di bahasa C itu pendefinisiannya mudah. Kita cukup menuliskan tipe datanya, kemudian nama dari variabelnya seperti ini. Integer bejo 42, integer dengklek 68. Nah, kita dapat menggunakan seperti ini ataupun seperti ini tanpa menggunakan ini. Tapi untuk penggunaan misalnya kayak isi dari konten variabel yang cukup rumit atau cukup kompleks, kita bisa disarankan untuk menggunakan garis madengan. Nah, ini juga kita juga dapat mendefinisikannya seperti ini, sejajar yang hanya dibedakan oleh tanda koma jika tipe data yang dimiliki variabel 1 dan variabel 2 itu sama. Misalnya di sini bejo dan dengklek sama-sama integer. Kita juga dapat mendefinisikan variabel tanpa menggunakan atau menuliskan nilai dari tugasnya, nilai dari variabelnya. Misalnya ini integer, bejo, dan dengklek. Seperti itu untuk penulisan variabel di bahasa C. Kemudian untuk basic IO-nya, basic input output-nya itu dalam program bahasa C ini kalian dapat berinteraksi dengan jenis-jenisnya. Contohnya di sini di basic output-nya sendiri kita dapat menuliskan printf untuk mencetak apapun yang di dalam tanda di dalam sini, di dalam tanda kurung ini ke dalam konsol kita sendiri. Misalnya kayak kita menggunakan printf untuk hello world seperti yang di sini. Jika kita run, maka yang akan keluar di konsol adalah hello world. Jadi konsol itu
yang ini ya, yang bagian di bawah biasanya yang tempat berinteraksi dengan bahasa C ataupun dengan program. Jadi kalau misalnya kita ketik, kita ganti dengan hello dunia, maka dia juga yang keluar di konsol itu, maka akan yang keluar itu sesuai dengan yang di printf kan. Itu untuk outputnya sendiri. Nah, output pada konsol juga bisa dibuat seperti ini. Kita bisa memanggil variabel ke dalam konsol kita. Untuk memanggil variabel itu kita menggunakan perintah printf, kemudian kita masukkan dulu, kita deklarasikan terlebih dahulu variabelnya itu, misalnya di sini char name untuk membuat nama Michael, char name 8, kemudian integer 150. Untuk melakukan printing atau memunculkan nilai dari name dan juga nilai dari number ke dalam konsol, kita dapat menggunakan perintah printf seperti di bawah ini. Jadi dia ketik dulu ya variabel, kemudian ini digantikan dengan placeholder. Untuk menggantikan placeholder berupa tipe data yang berupa char ataupun berupa string, nah dia itu kita dapat menggunakan %s. Kemudian untuk yang placeholder yang untuk angka, kita dapat menggunakan %d. Seperti ini. Kemudian dipanggil nama dan juga nama dari ininya, nama dari variabelnya di belakang setelah titik, setelah petik 2 dan koma. Nah, setelah kita coba ini, nah output yang dikeluarkan kadang adalah Michael 150. Oke, kita coba. Nih, Michael 150. Michael itu adalah nilai dari name dan juga 150 itu nilai dari number. Seperti itu. Juga ada beberapa jenis placeholder, ada 3 jenis yang akan kita pelajari di sini. Placeholdernya itu %s untuk tipe data string atau array, char array untuk tulisan alfanumerik. Kemudian ada %d untuk integer atau bilangan, dan juga %f untuk floating point ataupun bilangan real. Contohnya seperti pada program di bawah ini, kita menggunakan tipe data char, integer, dan juga float. Kelemahannya di bahasa C ini nggak ada langsung tipe data yang namanya tipe data string. Kalau misalnya di bahasa lain ada string yang bisa langsung menerima banyak tulisan dari huruf, sedangkan pada bahasa C ini kita harus mendeklarasikan char terlebih dahulu, char dengan menggunakan array yang diisikan seperti ini. Bisa diisikan nilainya 9, maka tulisan yang bisa kita isikan hanya 9. Kalau misalnya lebih dari itu makan error. Jadi sesuaikan nilai yang ada di sini dengan banyak dari konten ataupun banyak dari isi dari variabel kita. Seperti ini. Kita coba, dia akan menghasilkan keluaran di konsol yaitu Everglow 42 3,14000 sesuai dengan ini. Menggunakan placeholder %s, %d, %f. Kemudian kita bisa memanggilnya dengan memanggil nama variabelnya di belakang name, number, dan real setelah petik 2 dan berikan koma. Pada compiler modern, return pada main tidak harus tuliskan, sedangkan pada referensi ke perintah dosen mengenai penulisan return pada main, referensikan mainnya ini sesuai dengan yang diperintahkan. Oke. Kemudian untuk basic inputnya ini sendiri hampir sama dengan output. Kita untuk memberikan input ataupun mengisikan nilai dari variabel, kita bisa menggunakan konsol. Jadi tidak perlu langsung dideklarasikan di tipe datanya atau di variabelnya. Misalnya kita ingin membuat yang program yang berubah-ubah terus sesuai dengan yang ingin dimasukkan oleh user, kita bisa menggunakan yang namanya input, menggunakan scanf. Nah, printf tadi untuk mencetak, sedangkan scanf untuk menerima inputan. Masih hampir sama dengan printf. Scanf itu kita buat di dalam tanda kurung, kemudian petik 2, kemudian masukkan placeholder terlebih dahulu. Harus ada spasi untuk apabila lebih dari satu variabel, harus ada spasi. %s untuk menerima string ataupun tulisan ataupun huruf, %d untuk menerima bilangan bulat, dan %f untuk menerima bilangan real ataupun bilangan float ataupun bilangan pecahan, floating point. Nah, perbedaannya di sini untuk setiap printf tadi di sini
kita tidak perlu menuliskan embel-embel tanda dan di nama variabelnya. Sedangkan pada scanf itu kita membutuhkan tanda dan, tapi tidak di semua jenis tipe data, hanya untuk tipe data yang memiliki angka saja, yaitu integer dan juga float. Jadi pada tipe data string ataupun char, kita tidak perlu menuliskan tanda dan untuk melakukan scanf. Nah, kemudian kita bisa melakukan print untuk nilai yang telah di-scan tadi. Nah, di sini kan hampir sama dengan yang tadi, tidak perlu untuk printf tidak perlu tanda dan, sedangkan untuk scanf perlukan tanda dan pada yang bernilai angka. Nah, seperti ini. Nah, setelah kita buat untuk yang pertama itu nama, namanya misalnya tadi Budi, kemudian angkanya 19, kemudian untuk floating pointnya itu 22,22 titik, karena komanya di pemrograman itu titik 22.5. Nah, dia akan menerima inputannya sesuai dengan mencetak inputan sesuai output sesuai dengan input yang kita berikan. Nah, misalnya kita kelupaan nih untuk memberikan tanda dan pada scanf-nya tadi, misalnya ini di number kita lupa menuliskan tanda dan untuk placeholder untuk di pemanggilan nama variabel di scanf-nya akan terjadi error. Nah, sini karena untuk yang menerima inputan angka diperlukan tanda dan, untuk tanda dan supaya bisa menerima inputan berupa angka. Itu kurang lebih untuk yang output. Untuk melihat kode lengkapnya, teman-teman bisa melihat di link GitHub yang ada di Google Classroom ataupun nanti akan dicantumkan di deskripsi. Mungkin untuk topik pertama, kita lanjut nanti ke topik kedua.